Cek cek cek. Halo, 1 2 testing dicoba. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa channel Oreng Mature yang kami hormati dan juga kami cintai ya. Sampai jumpa kembali dengan saya Marmoci Kota Pelkot ya, yang sudah lama tidak memposting video ya, karena masih sibuk, banyak kesibukan yang menghalangi kita untuk berjumpa kembali lewat channel ini begitu. Dan sekarang kita sudah bisa berjumpa kembali di channel Oreng Mature ini. Dalam pembahasan kita masih tetap pemirsa ya, dalam pembahasan sebuah gangguan sensasi dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan kita di sore hari ini ya, alangkah baiknya saya mengajak Anda dulu untuk mendukung channel ini ya. Barangkali Anda ingin memberikan support ya, silakan berkomentar di bawah video ini ya. Dan juga Anda yang ingin menyumbangkan like dan sharing ya, dan share-nya dan berbagi video ya, silahkan saja. Kalau merasa video ini bisa bermanfaat untuk Anda, silakan di like dan sharing pada teman-teman Anda di media sosial atau di WA ya, atau juga di mana aja yang Anda suka begitu ya. Oke. Terus semoga saya doakan semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda dan untuk teman Anda semuanya yang masih dilanda asam lambung, semoga cepat sembuh dari penyakitnya, dan juga Anda dan kita semuanya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya. Dan untuk yang belum subscribe ya, silakan subscribe ya. Jangan ragu karena subscribe itu gratis pemirsa ya. Tidak dipungut biaya sepeser pun begitu. Jadi dengan sukarelawan, kalau Anda itu ingin menyumbangkan subscribe ke channel ini, langsung saja cetik, langsung diklik tulisan yang berwarna merah itu di bawah video ini ya. Langsung subscribe ya, dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Anda itu tidak ketinggalan untuk update video berikutnya dari saya begitu ya. Baiklah pemirsa, langsung saja pada pembahasan kita di sore hari ini, menanggapi dari semua komentar yang saya baca dari pembahasan kita dari awal ya sampai sekarang ya. Ada yang mengeluh seperti ini, Bang, kenapa kok abang bisa cepat sembuh? Abang itu pakai obat apa atau pakai ramuan herbal apa? Bisa kasih tahu dong solusinya. Ada yang mengeluh seperti itu ya. Terus juga ada juga yang ngeluhnya seperti ini, wah, kalau saya itu Mas, kalau saya itu kadang-kadang sih takutnya mulai datang, tapi kadang-kadang hilang gitu. Tapi kenapa ya kok selalu datang rasa takut dan cemas itu? Ada yang mengeluh seperti itu ya. Mbak Hamim ya, yang ada di mana itu, Magelang ya. Terus juga ada Mbak Aulia juga yang ada di Nungsareh atau Karangpenang, Sampang, Kabupaten Sampang, Madura ya. Terus juga ada Mas Hakan Syukur yang ada di Ketapang Laok ya, Ketapang Atas ya. Saya sampaikan selamat sore untuk Anda ya. Selamat sore, selamat malam, selamat siang, pokoknya kapan Anda menonton video ini, pokoknya ya selamat santai-santai saja dan selamat menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk Anda pemirsa semua channel Oreng Mature yang kami hormati dan cintai. Baiklah pemirsa, begini pemirsa ya, kita yang sering kali kita melawan dengan mental kita, biasanya kan sensasi itu datangnya tiap hari begitu, tiap hari, tiap malam, tiap detik, bahkan setiap detiknya, tiap nafas kita menghembuskan nafas itu akan datang sensasi itu, tidak akan berhenti itu yang namanya sensasi dari asam lambung ini begitu ya. Jadi kunci utamanya ya kita cuekin aja begitu ya. Jadi dicuekin itu maksudnya agar kita itu bisa segera berpindah ya, bisa segera berpindah dari pikiran yang negatif ya. Biasanya ini ya, kalau kita sudah semakin larut
dalam mengikuti sensasi yang kita rasakan, semakin larut dalam anxiety kita ya, karena merasakan sensasinya tiap hari begitu, semakin larut, bahkan kita ada rasa yang gimana gitu, yang sesak atau apa itu, kayak mengganjal di tenggorokan, terus kadang-kadang merasa gemetar, kadang merasa apa itu, kebas-kebas tangan dan kaki ini semuanya ya begitu, terus ngilu-ngilu, terus sakit dada sebelah kanan, terus pindah kadang sebelah kiri begitu sakitnya itu. Nah, kita itu langsung panik biasanya. Nah, itunya itu harus dihilangkan pemirsa ya. Kita itu nggak boleh panik ya, nggak boleh takut, nggak boleh cemas, karena itu semua yang kita rasakan itu kepanikan dan ketakutan kita itu hanyalah sia-sia saja begitu. Jadi kita hanya tertakut-takuti oleh perasaan kita sendiri begitu, perasaan yang selalu negatif akan datangnya sensasi yang kita rasakan tiap hari begitu, yang selalu mengikuti sensasi itu. Tiap datang sensasi ini langsung kita memprediksi sendiri, wah jangan-jangan ini nambah lagi penyakitnya lah. Itunya harus dihilangkan pemirsa ya. Jadi kalau kita semakin larut setiap hari seperti itu ya, ya kapan kita sembuh, kapan kita akan tenang begitu, kapan kita stresnya akan hilang kalau seterusnya seperti itu begitu ya. Kapan sensasi dari anxiety-nya ini akan hilang kalau kita merasakan sensasi dari ini dan itulah langsung kita panik, langsung kita itu memprediksi sendiri begitu. Jangan-jangan saya mau mati. Nah, itunya jangan sampai ya, jangan sampai itu Anda itu kalau ingin sembuh jangan sampai menuruti pikiran yang seperti itu begitu Bapak saya. Jadi intinya Anda itu harus selalu berpikir yang positif ya, dan juga sadari bahwa asam lambung GERD anxiety ini hanya sensasinya saja yang bikin kita takut, yang bikin kita gemetar, yang bikin kita takut mati, ya hanya itunya aja, hanya sensasinya begitu. Tapi pada kenyataannya enggak, begitu ya. Jadi terus lagi ya pemirsa ya, selain itu kita selain memperkuatkan mental kita, selain itu kita juga harus menjaganya, yang namanya 3P-nya itu, yang seperti yang saya sampaikan di video-video yang dulu-dulu itu, yang saya sampaikan pada Anda semuanya ya, maaf ya. Kita itu harus menjaga 3P, yaitu pola pikir, pola makan, pola hidup. Begitu itu harus dijaga. Ya, termasuk pola pikir yang menjaga mental tadi, itu dari pola pikir kita. Terus dari pola hidup kita ya, usahakanlah pola hidup kita itu selalu teratur lah begitu. Waktunya kerja berapa jam, waktunya istirahat berapa jam ya. Kalau bisa kita harus membuat jadwal dan tidak boleh waktu istirahat bisa termakan oleh waktu kerja, dan juga sebaliknya waktu kerja tidak boleh termakan oleh waktu istirahat. Bagaimana caranya? Ya kita harus membuat jadwal ya, agar kita hidupnya teratur begitu. Ya kita untuk penderita asam lambung ini diharuskan untuk selalu tidur tiap malamnya itu 8 jam ya. Ya. Apalagi yang masih parah-parahnya itu harus 8 jam. Ya. Jadi dan juga usahakan itu makannya ya, jangan langsung kalau mau tidur kita makan, jangan ya. Jadi kita makannya itu sebelum tidur kita itu minimal tersisa waktu 2 jam lah setelah kita makan begitu, baru kita tidur begitu ya. Jadi kita itu harus makan sebelum tidur, minimal waktunya ya, sebelum kita tidur itu setelah makan harus 2 jam itu kita sudah selesai makan begitu. Usahakan seperti itu pemirsa ya, biar agar nasi yang kita makan tadi agar tidak keluar lagi ke esofagus kita atau menyusul ke atas lagi begitu. Nah akibatnya ya akan semakin tambah parah lagi, makin timbul sensasi yang bikin takut lagi nanti, yang bikin panik, yang bikin cemas begitu ya. Karena kita tidak teratur begitu, bahwa kita kena asam lambung, kurang hati-hati dalam menjaganya, pola makannya nggak dijaga begitu. Bagaimana caranya menjaga pola makan ini agar kita itu tidak selalu makin parah,
tidak selalu bagaimana begitu, tidak selalu panik setiap hari datang sensasi yang berini itulah. Pokoknya 1001 macam sensasinya itu datang begitu menurut saya. Ya gini solusinya, kita itu kalau tidur, sebelum tidur kurang 2 jam itu makan. Ya, usahakanlah makan kita itu nggak boleh makan setelah makan langsung tidur, itu nggak boleh ya. Jadi usahakan sebelum tidur kurang 2 jam kita harus makan dulu. Nah, baru setelah makan kita mau ngapain kayak ya 2 jam itu pokoknya jangan tidur dulu begitu. Nah, setelah kita makan selang 2 jam, nah baru kita tidur begitu ya. Biasanya kalau itu habis sholat isya lah itu makannya ya. Makan habis sholat isya itu sudah waktunya makan begitu. Nah terus nanti jam 9 atau jam 8, jam 8.35 menit itu baru boleh istirahat tidur begitu ya. Ya usahakan tidurnya 8 jam begitu. Ya tetap ya aturannya seperti itu ya. Pokoknya saya menjalani 2 tahun itu ya seperti itu aja. Ya saya nggak pakai obat begitu. Nggak pakai obat apa-apa. Ya cuman yang saya sampaikan dulunya itu di video-video yang sebelumnya, makannya hanya nasi putih, terus campur lauk pauk ikan saja, itu ikannya direbus aja begitu. Terus kalau makan telur ya, telur ayam itu direbus ya. Terus yang kuning-kuningnya di dalam telur itu ya, kalau telur direbus itu kan putih-putihnya berpisah dan yang di dalam putih-putihnya ada kuning-kuning, itu jangan dimakan menurut saya. Ya, nggak tahu sama Anda, kalau saya kalau makan itunya, wah langsung sensasinya timbul lagi, yang gemeteran, yang lemes, yang kayak mau mati, napas tersendak-sendak itu datang begitu. Kalau makan itu saya, kalau makan yang kuning-kuningnya itu. Nah, terus saya buang itunya, dikasih sama istri saya gitu, kuning-kuningnya itu. Karena istri saya itu kan sudah nggak asam lambung lagi, sudah sembuh. Jadi dia yang makan kuning-kuningnya, saya makan yang putih-putihnya begitu. Itu untuk telurnya ya. Terus untuk makanan-makanan pantangan lainnya ya sudah kita bahas ya. Cabai ya kita jangan makan dulu ya. Terus santan, makanan bersantan jangan kita makan. Kalau makanan ayam pakai santan, itu pakai kuah pakai santan, usahakanlah itu si ayam kalau kita ingin makan, jauhkan dulu dari santannya, atau kita angkat dari santannya, dari kuahnya itu yang bersantan tadi, letakkan di piring yang lain begitu, hingga selang beberapa jam kita boleh makan begitu ya. Jadi usahakanlah jangan banyak-banyak yang namanya santan itu, karena akan menimbulkan sensasi juga pemirsa ya. Terus lagi yang saya hindari dulu, apa itu, dari minuman ya, minuman yang beralkohol, extra jos kayak Sprite itu saya menjauhinya. Terus ya pokoknya yang namanya jeruk itu, jeruk saya makan, tapi jeruknya yang manis ya, nggak ada, kalau bahasa Maduranya nggak ada cilut-cilutnya sama sekali begitu ya, nggak ada asam-asamnya sama sekali begitu. Itu baru saya makan yang namanya jeruk oren itu. Lagi waktu saya menempuh 2 tahun itu yang sakit asam lambung, ya melakukan pijitan refleksin pemirsa ya. Yang pijet ini tuh istri saya ya, 2 hari 1 kali begitu ya. Setiap apa itu kerja ya, setiap selesai kerja baru saya minta dipijetin begitu sama istri saya begitu. Akhirnya ya sampai sekarang saya sembuh total pemirsa ya. Nggak merasakan sensasi yang takut mati lagi, nggak merasakan sensasi yang hilang balannya itu, kayak kadang mau roboh ke sana ke sini, kadang mau roboh ke sini, kadang mau roboh ke depan begitu. Pokoknya macam-macam sensasinya datang begitu setiap hari begitu pemirsa ya. Terus sakit di pinggang, sakit di pundak ini, sakit di sini, sakit di sini. Pokoknya di sini nih, kalau kepala saya ya, dari awalnya kena asam lambung ini, kalau kepala ini sakit di bagian dalam pemirsa ya. Seakan-akan itu nggak sakit di sininya, nggak sakit di bagian luar ini, sakit di bagian dalam. Rasanya itu setiap harinya, nggak enak banget rasanya pemirsa ya. Makanya timbullah perasaan yang seperti itu, yang Anda rasakan, yang Anda keluhkan sama saya tadi ya, dari Mbak Hamim, yang dari Magelang, terus juga ada Mbak siapa, Mbak siapa itu?
Mbak Aulia ya yang ada di Rangpenang, terus di Madura ini, terus ada juga Mas Akan Syukur yang ada di Ketapang ya, di Ketapang atas, Ketapang Lauk ya, kalau tidak salah itu kata orangnya di Ketapang Lauk ya. Selamat siang, selamat sore, selamat malam Mas Akan Syukur ya. Kapan Anda menyimak video ini ya saya sampaikan ya, semoga Anda cepat sembuh dan tidak terbohongi lagi oleh sensasi yang Anda rasakan tiap hari begitu ya. Ya seperti itu. Jadi kita itu harus tetap menyadari begitu, apa itu, kalau datang sensasi ya, di mana aja, yang penting kita itu sudah divonis sama dokter kita sebelumnya begitu. Kita sudah kontrol diri ke dokter begitu, terus memeriksa detak jantung, memeriksa tensi darah, terus kadar gula dicek juga, terus langsung dokter kita mengatakan, wah, Bapak ini positif asam lambung. Ya udah di situ penyakit kita ya. Jadi nggak usah berpikiran yang aneh-aneh, yang belum tentu ujung arahnya kita pikir kita itu. Memang saya juga mengalami seperti itu ya. Awal-awalnya yang baru kena asam lambung GERD ini, saya juga berpikiran yang lantur kemana-mana, mir saya. Yang tanpa ujung pangkalnya begitu. Mengikuti sensasi yang saya rasakan setiap hari begitu. Hingga akhirnya ya datang itu yang pikiran yang negatif saja begitu. Yang positif ya hanya 0,5 begitu, bukan 2,5 aja, tapi 0,5 begitu, di bawah 2,5 ya. Jadi minim banget untuk pikiran positif waktu itu saya ya. Jadi mental itu ambruk, saya sudah hancur, sudah nggak semangat hidup begitu. Waduh, masya Allah pemirsa, waktu itu begitu menderitanya ya. Ketika kita belum tahu apa yang kita rasakan setiap hari begitu. Solusinya ya kita itu sekarang ini harus menyadari ya bahwa semua sensasi yang kita rasakan setiap hari itu ditimbulkan dari penyakit asam lambung kita aja. Dan tidak boleh ditakutkan dan tidak boleh dicemas-cemaskan, walaupun kita itu kayaknya mau mati, rasanya itu kayak ngambang, kayak terasa bernapas itu kayak hanya mau putus, kayaknya itu hanya rasanya saja. Itu yang kita rasakan kalau kita itu merasa bernapas itu kayak pendek ya, kayak mau putus, kayaknya rasanya itu nggak bisa ditarik lagi rasanya itu asam lambung kita masih ada di sini pemirsa saya, ada di bagian sini nih, naik ke sini asam lambung kita. Jadi kita akan merasakan sensasi yang kayak gitu. Jadi nggak usah takut, kita cukup tenang aja, nanti akan sembuh sendiri kok, percaya sama saya ya. Saya juga telah membuktikannya pemirsa ya. Jadi saya ini menceritakan pada Anda sekarang ini dan sekaligus memberikan solusi dan edukasi pada Anda bahwa karena semua itu saya alami juga sebelum saya mengatakan pada Anda begitu ya. Jadi pokoknya Anda harus yakin Anda pasti bisa ya. Lawang saya bisa kok, masa Anda tidak bisa ya? Pasti bisa ya. Pasti Anda bisa pemirsa ya. Pokoknya tetap semangat aja begitu ya. Jangan pernah menyerah. Pasti Anda akan sembuh nanti. Pokoknya saya yakin banyak yang sudah sembuh ya, dari yang menelpon pada saya. Kalau tidak salah ada 5 orang sekarang yang sudah nelpon, sudah mengabarkan ke saya sudah sembuh. Alhamdulillah pemirsa saya. Alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Teman-teman kita atau saudara-saudara kita berkat terapi ya, dari saling support, saling mendukung, mereka sudah sembuh. Jadi yang Anda belum sembuh, sekarang giliran Anda untuk sembuh. Jadi gak usah takut lagi begitu ya. Anda itu harus kuat mental pemirsa ya. Jadi kalau Anda sudah kuat mental Anda sudah kembali pulih, nanti Anda akan sembuh secara otomatis begitu ya. Kesembuhan Anda itu akan mengikuti mental semangat Anda tiap hari begitu pemirsa ya. Jadi kalau sudah muncul itu di dalam diri Anda, maka Anda akan sembuh pemirsa ya. Jadi pokoknya kalau mental Anda sudah keluar dan semangat ya, sudah bisa dikeluarkan lagi mentalnya, artinya sudah mulai berani begitu, nggak takut kalau jalan kemana-mana, nggak takut gitu, nggak takut roboh begitu. Anda itu nggak boleh mikir mundur ya. Kalau tiap tiap sendirian, kalau Anda itu duduk sendirian, nggak ada teman di samping, jangan berpikir mundur ya. Masalah penyakit Anda itu jangan dipikir mundur. Jangan diulang-ulang pikirannya waktu saya dulu waktu saya kena sensasi yang kemarin-kemarin. Jangan dipikirin seperti itu ya. Pikiran Anda itu harus terus maju. Ya, maksudnya saya untuk selalu terus maju, Anda itu harus melupakan yang Anda rasakan tiap hari, yang Anda pindahkan pikiran Anda yang mikirin sensasi tiap hari itu jangan dipikirkan lagi.
Kalau Anda sudah timbul berani begitu, terus bikinin baju, cuekin aja yang namanya rasa sensasi yang masih ada gitu, cuekin aja. Itu kuncinya ya. Saya bisa menghilangkan rasa takut dan cemas itu dengan cara seperti itu, pemirsa saya. Ya mencuekin aja begitu. Walaupun ada sisa-sisa masih belum sembuh, terus pertama kali nyoba saya 2 hari, 3 hari itu nggak langsung hilang, pemirsa saya. Perlu butuh waktu juga, itu yang namanya sensasi, ya. Tiap hari terus, walaupun saya terapi itu, tapi saya cuekin. Mulai terus dicuekin lama-kelamaan setelah 6 bulan ya baru terasa itu, baru hilang pikiran yang negatif, pikiran yang takut mati itu hilang, pemirsa saya. Jadi seperti itu aja, pemirsa saya. Kita itu nggak boleh takut, nggak boleh sedih, nggak boleh cemas lagi begitu. Jadi untuk apa kita cemas kalau hanya apa itu namanya, hanya kita itu dibohongin oleh sensasi yang kita rasakan saja. Pada kenyataannya kan enggak begitu, pemirsa ya. Jadi seperti itu aja, pemirsa ya. Mungkin sampai di situ dulu, pemirsa ya. Ini waktunya kayaknya sudah malam. Kita sambung lagi di video berikutnya, pemirsa ya. Semoga Anda bisa tersemangati dan bisa bangkit lagi. Yang sekarang ini lagi drop mentalnya, bangkitlah ya teman-teman semua ya. Jangan pernah menyerah. Karena asam lambung ini bukanlah penyakit yang berbahaya, sama sekali tidak membuat kita mati. Dan kita itu harus berusaha untuk menghindari sensasi yang kita rasakan dan tidak boleh terpedaya oleh rasa-rasa yang datang setiap hari yang menghantui kita seperti takut mati, sakit dada lah, takut kena serangan jantung. Jangan seperti itu ya. Pokoknya Anda sudah divonis sebelumnya sudah kena penyakit asam lambung positif, ya udah di situ, bukan penyakit jantung ya. Jadi nggak usah pikiran kita kemana-mana begitu ya. Ya pemirsa, kita sampai di sini dulu perjumpaan kita, sambung lagi di konten berikutnya. Akhirnya saya Marmuci Kota Pelkot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.